Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Ananda semua hari ini. Bagaimana kabar kalian? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Untuk pelajaran kita matematika wajib kelas 10, pada video kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan rasional. Nah, pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pertidaksamaan kuadrat satu variabel ya. Nah, jadi bagi yang belum paham, kalian bisa cek linknya di bagian kanan atas dari video ini. Oke, tentang bilangan rasional, pertidaksamaan rasional, sebelumnya kita membahas dulu tentang definisi bilangan rasional dan irasional. Jadi yang pertama, bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B-nya itu adalah anggota bilangan bulat, serta B-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi contoh dari bilangan rasional ini seperti 2. Jadi, kenapa bisa 2 masuk, padahal dia tidak berbentuk pecahan seperti ini? Nah, 2 itu kan sebenarnya bisa kita tuliskan dengan 2 per 1. Ya, 3 kita bisa tuliskan dengan 3 per 1. Jadi bilangan yang bisa dibentuk menjadi A per B, dengan A dengan B-nya itu adalah bilangan bulat. Lalu bisa juga /2, /3, minus 1 per 3. Nah, itu semua adalah bilangan rasional. Nah, selanjutnya ada juga yang dinamakan dengan bilangan irasional. Nah, jadi bilangan irasional itu adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B-nya adalah anggota bilangan bulat serta B-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kenapa sebenarnya B-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena ketika penyebutnya itu sama dengan 0, maka bentuk pecahannya itu tidak terdefinisi. Nah, jadi contoh dari bilangan irasional itu seperti akar 2, akar 3, akar 5. Nah, bilangan-bilangan itu tidak dapat kita bentuk menjadi A per B. Jadi, itulah kenapa dia termasuk sebagai bilangan irasional. Nah, jadi biasanya sih ciri-ciri bilangan rasional itu yang bulat atau pecahan. Ciri-ciri bilangan irasional itu biasanya yang berbentuk akar. Tapi lain lagi ya, kalau misalnya akar 4 kan sama dengan 2. Berarti akar 4 itu sebenarnya bukan bilangan irasional, tetapi termasuk bilangan rasional karena akar 4 itu nilainya sama dengan 2. 2 itu adalah bilangan rasional. Nah, oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita ke definisi pertidaksamaan rasional. Nah, pertidaksamaan rasional itu adalah pertidaksamaan berbentuk pecahan yang penyebutnya memuat variabel. Nah, ini Ibu highlight di sini ya. Penyebutnya harus memuat variabel. Nah, jadi contoh dari pertidaksamaan rasional yang pertama seperti ini. 2 per X lebih dari atau sama dengan 0. Nah, pembilangnya ini adalah sebuah konstanta. Penyebutnya ini adalah X atau sebuah variabel. Jadi, bentuk ini merupakan pertidaksamaan rasional. Lalu yang kedua, 2X per X kurang 2 kurang dari 5. Nah, kita lihat saja penyebutnya. Kalau penyebutnya mengandung variabel, berarti itu termasuk pertidaksamaan rasional. Yang ketiga, X kuadrat kurang 2X tambah 5 per X tambah 4 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, penyebutnya X tambah 4 berarti dia mengandung variabel X. Berarti bentuk pertidaksamaan ini tergolong pertidaksamaan rasional. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh yang bukan termasuk pertidaksamaan rasional. Nah, contohnya seperti ini. X per 4 lebih dari atau sama dengan 0. Meskipun di bagian pembilang itu ada X, ada variabel, tetapi yang kita perhatikan itu adalah penyebutnya, ya. Penyebutnya yang harus memuat variabel. Nah, di sini penyebutnya adalah 4. Itu adalah sebuah konstanta. Dia tidak memuat variabel, berarti ini bukan termasuk pertidaksamaan rasional. Nah, X kurang 8 per 5, ini penyebutnya ini adalah 5, berarti ini juga bukan pertidaksamaan rasional. Nah, X kuadrat kurang 9 per 7 lebih dari atau sama dengan 2, penyebutnya ini adalah 7 berupa konstanta dan tidak memuat variabel, berarti ini juga bukan pertidaksamaan rasional. Nah, kalian bisa bandingkan sendiri ya, yang mana pertidaksamaan rasional, yang mana bukan pertidaksamaan rasional. Jadi, yang kalian harus perhatikan ini, penyebutnya harus memuat variabel. Oke, bisa? Kita lanjut ke sifat-sifat pertidaksamaan rasional. Yang pertama, fx per gx kurang dari 0. Nah, kalau fx per gx kurang dari 0, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, fx-nya lebih dari 0 dan gx-nya kurang dari 0. Logikanya seperti ini, berbentuk kurang dari 0 itu artinya dia merupakan bilangan negatif. Ya,
kurang dari 0 artinya dia negatif. Kapan kita bisa mendapatkan negatif? Ketika yang pembilang positif yang di bawah negatif, atau yang di atas negatif yang di bawah positif. Artinya harus berselang-seling positif negatif atau negatif positif, ya. Jadi fx lebih dari 0 dan gx kurang dari 0, atau fx-nya yang kurang dari 0, dengan kata lain dia negatif, dan gx-nya yang positif. Jadi harus berbeda tanda ya, satu yang lebih dari, satu kurang dari, fx-nya kurang dari, berarti gx-nya lebih dari. Nah, karena ini kurang dari 0 atau negatif. Nah, kalau yang bentuk yang kedua, fx per gx kurang dari atau sama dengan 0. Nah, kalau kurang dari atau sama dengan 0 berarti fx-nya lebih dari atau sama dengan 0 dan gx kurang dari 0. Nah, jadi gx-nya bukan kurang dari atau sama dengannya, kita tidak bisa menyamandengankan pembilang penyebut di sini dengan 0. Kenapa? Ketika penyebutnya sama dengan 0 berarti bentuk pecahan ini tidak terdefinisi, ya. Jadi meskipun di sini tandanya kurang dari atau sama dengan, namun untuk penyebut gx, dalam hal ini gx ya, itu tidak ada tanda sama dengannya. Jadi tetap kurang dari 0. Nah, atau fx kurang dari atau sama dengan 0 dan gx-nya lebih dari 0. Nah, jadi ini sama ya, kurang dari atau sama dengan 0 berarti yang dimaksud adalah negatif. Jadi harus berlawanan tanda, satunya lebih dari dan yang satunya lagi kurang dari. Kalau ini fx-nya yang kurang dari, berarti gx-nya yang lebih dari. Oke. Bentuk yang ketiga, fx per gx lebih dari 0. Nah, lebih dari 0 artinya dia positif. Nah, kapan kita bisa mendapatkan bilangan positif? Ketika membagi. Berarti yang di atas positif, yang di bawah juga harus positif. Atau yang di bawah negatif, yang di atas negatif, yang di bawah juga harus negatif, ya. Positif per positif itu positif, negatif per negatif itu juga positif. Jadi harus sama tandanya. Jadi fx lebih dari 0 dan gx juga harus lebih dari 0. Jadi sama tandanya ya. Di sini lebih dari, gx-nya juga harus lebih dari. Atau fx-nya yang kurang dari 0 dan gx-nya juga kurang dari 0. Berarti ini sama tandanya ya. Lalu bentuk yang keempat, fx per gx lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini sama tadi, yang membedakan adalah tanda sama dengannya. Berarti yang berubah itu hanyalah fx-nya. Jadi fx lebih dari atau sama dengan 0 dan gx lebih dari 0. Gx ini tetap ya lebih dari 0. Tidak ada tanda sama dengan untuk penyebut, karena ketika kita gunakan sama dengan 0, maka bentuk pecahannya menjadi tidak terdefinisi. Nah, atau fx-nya kurang dari atau sama dengan 0 dan gx kurang dari 0. Jadi sama-sama kurang dari, ini sama-sama lebih dari. Bisa ya dibedakan. Jadi untuk kedua bentuk yang di atas ini kan kurang dari dan kurang dari atau sama dengan. Berarti bentuknya pecahannya ini harus berlainan tanda. Ketika lebih dari dan lebih dari atau sama dengan 0 atau positif, berarti kedua bentuknya harus sama tandanya. Kalau lebih dari yang di atas, maka yang di bawah juga harus lebih dari. Oke, bisa dipahami untuk sifat-sifat pertidaksamaan rasional. Nah, sekarang langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan rasional. Nah, jadi yang pertama, ruas kanan itu harus kita jadikan 0. Kalau misalnya soalnya sudah 0, berarti sudah aman. Kalau di soalnya bukan 0 di ruas kanan, maka kita harus buat ruas kanannya dijadikan 0. Dengan cara apa? Pindahkan dia ke ruas kiri. Lalu, ruas kiri jadikan dia pecahan biasa. Jadi, satu pembilang dan ada juga penyebutnya, ya. Lalu yang ketiga, tentukan pembuat 0 untuk pembilang dan penyebut. Jadi, kita sama dengankan dengan 0 untuk bagian pembilang, disama dengankan juga dengan 0 bagian penyebut. Lalu yang keempat, letakkan pembuat 0 pada garis bilangan. Jadi misalnya kita sudah dapatkan tadi di sini ya, nilai untuk pembuat 0-nya pembilang dengan pembuat 0-nya penyebut, berarti kita gambarkan di garis bilangan. Setelah kita gambar di garis bilangan, kita tentukan daerahnya, apakah dia positif atau negatif. Lalu kita tentukan penyelesaiannya. Oke, agar kalian lebih paham, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan 2 per X kurang 4 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, ini kan di ruas kanannya sudah 0 ya, jadi sudah aman. Yang di bagian kiri
ini juga sudah berbentuk pecahan biasa. Pembilangnya tersendiri, penyebutnya juga tersendiri. Berarti kita langsung saja cari pembuat nolnya. Karena di sini untuk bagian pembilang itu adalah konstanta, berarti itu sudah tidak ada pembuat nolnya. Jadi yang kita cari hanya bagian penyebut. Jadi pembuat nol penyebut. Jadi kan penyebutnya di sini X kurang 4. Jadi kita tuliskan X kurang 4 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 4. Nah, ketika kita sudah dapatkan di sini X sama dengan 4, kita gambarkan di garis bilangan. Nah, meskipun di sini tandanya kurang dari atau sama dengan, tapi untuk penyebut itu kan tidak boleh, kalau misalnya X-nya 4, misalnya 4 kurang 4 itu kan 0. Nah, penyebut tidak boleh 0 karena bisa mengakibatkan bentuk ini menjadi tidak terdefinisi. Berarti meskipun di sini tandanya kurang dari atau sama dengan, bulatan yang dipakai itu adalah tetap bulatan kosong. Nah, ini adalah 4. Selanjutnya, ini kan terbagi menjadi dua daerah, kiri dan kanan. Jadi kita uji yang mana daerah negatif dan daerah positif. Caranya kita ambil saja 0 ya. Kita uji X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu kan berada di sebelah kiri ya. Sebelah kiri dari 4 ini. Jadi, untuk X sama dengan 0, maka kita uji langsung masuk ke ini saja bentuk yang awal ya. Jadi 2 per ganti X-nya dengan 0. Jadi 2 per 0 kurang 4. Nah, 2 per 0 kurang 4 itu kan minus 4. Jadi 2 per minus 4. Jadi kalau di atas positif, di bawah negatif, maka hasilnya adalah negatif. Jadi untuk yang sebelah kiri tadi, tempatnya 0, itu adalah negatif, otomatis di sebelah kanan itu adalah positif. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian lihat di sini, ini kan kurang dari atau sama dengan 0, artinya negatif. Berarti yang menjadi himpunan penyelesaian itu adalah bagian yang sebelah kiri, ya. Bagian yang sebelah kiri, inilah yang kita arsir. Nah, jadi inilah penyelesaiannya. Kita bisa tuliskan, jadi himpunan penyelesaian sama dengan X kurang dari 4. Oke, bisa? Oke, lanjut kita ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan X tambah 1 per X kurang 3 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, karena di sini ada variabel di bagian pembilang, ada variabel di bagian penyebut, berarti kita sama-sama mencari pembuat nolnya. Yang pertama, pembuat nol untuk pembilang. Jadi, X tambah 1 sama dengan 0, jadi X-nya sama dengan minus 1. Positif 1 pindah ke ruas kanan jadi minus 1 ya. Oke, lanjut pembuat nol untuk penyebut. Berarti X kurang 3. Kita sama dengan kan 0. Jadi X sama dengan 3. Ini minus 3 pindah ke ruas kanan jadi 3. Oke, kalau sudah kita dapatkan pembuat nolnya, kita gambarkan di garis bilangan. Nah, minus 1 di sebelah kiri, positif 3 di sebelah kanan. Nah, minus 1. Oke, jadi bentuknya seperti ini ya. Kenapa minus 1 dapat bulatan penuh? Kenapa 3-nya bulatan kosong? Nah, karena di sini minus 1 itu bagian pembilang. Dan tandanya di sini lebih dari atau sama dengan. Jadi, dia adalah bulatan penuh. Kenapa X sama dengan 3? Dia bukan bulatan penuh. Karena dia adalah penyebut. Ya, dia adalah pembuat nol penyebut. Nah, pembuat nol penyebut tidak boleh mengandung sama dengan. Jadi, harus bulatan kosong. Oke, kalau sudah seperti ini, kita uji 0 saja ya, kita ganti, kita masukkan X sama dengan 0 ke persamaan awal. Jadi, untuk X sama dengan 0, maka kita masukkan di sini, jadinya 0 tambah 1 per 0 kurang 3. 0 tambah 1 itu 1, 0 kurang 3 itu minus 3. Nah, di atas positif, di bawah negatif, jadi positif bagi negatif, hasilnya adalah negatif. Nah, jadi kan tadi 0 di tengah. Berarti yang di tengah yang negatif. Otomatis di sebelah kanan itu positif, di sebelah kiri itu juga positif. Nah, tapi kita lihat pertanyaannya di soal itu adalah lebih dari atau sama dengan 0. Lebih dari atau sama dengan 0 itu yang dimaksud adalah positif. Nah, berarti yang kita arsir adalah bagian yang positif. Nah, yang sebelah kanan dengan sebelah kiri. Oke, kalau sudah seperti ini, kita langsung bisa tuliskan himpunan penyelesaiannya. Jadi, himpunan penyelesaian itu sama dengan X di mana X kurang dari atau sama dengan min 1 atau X lebih dari 3. Nah, kalian bisa lihat di sini yang menjadi daerah
arsiran, daerah penyelesaian itu di sebelah kiri dari min 1 ya, jadi kita gunakan tanda kurang dari atau sama dengan. Nah, kalau ini daerah penyelesaiannya di sebelah kanan dari 3, berarti kita gunakan tanda lebih dari. Oke, bisa ya Nanda semua? Selanjutnya kita ke contoh yang ketiga. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan 4x kurang 1 per x tambah 3 kurang dari atau sama dengan 2. Nah, ini di sebelah kanannya ini bukan 0. Nah, berarti sesuai dengan langkah-langkah penyelesaian yang Ibu jelaskan tadi, maka 2 di ruas kanan itu harus kita jadikan 0 dengan cara 2-nya harus dipindahkan dulu ke ruas kiri. Nah, jadi bentuknya seperti ini, 4x kurang 1 per x tambah 3 dikurang 2 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, ini kan di ruas kanannya sudah menjadi 0. Selanjutnya, langkah selanjutnya kan mengubah menjadi pecahan biasa. Nah, berarti ini 2 harus kita samakan penyebutnya dengan yang ini ya, 4x kurang 1 per x tambah 3. Berarti bentuknya menjadi 4x kurang 1 kurang 2 dalam kurung x tambah 3 per x tambah 3. Nah, jadi ini kan sebenarnya kalau ini dicoret, jadi tinggal minus 2 ya. Tinggal minus 2 di sini. Nah, ini kita pakai sistem samakan penyebut ya, sama-sama per penyebut x tambah 3. Oke, kalau sudah seperti ini, kalian tinggal kali masuk dulu ini. Jadi ini 4x kurang 1-nya tetap 4x kurang 1 nih, min 2 kali x dapat min 2x. Min 2 kali positif 3 dapat minus 6. Yang di bawah tetap x tambah 3 kurang dari atau sama dengan 0. Selanjutnya dioperasikan yang sejenis. Jadi di sini yang ada x-nya itu 4x dengan min 2x. Jadinya 2x. Ini min 1 kurang 6 dapat minus 7. Nah, ini yang di bawah tetap ya, x tambah 3 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, ini sudah berbentuk pecahan biasa. Kalau sudah bentuknya seperti ini, kita baru bisa mencari pembuat 0 untuk pembilang dan pembuat 0 untuk penyebut. Yang pertama, pembuat 0 untuk pembilang. Di sini kan pembilangnya 2x kurang 7. Jadi 2x kurang 7 sama dengan 0. Jadi kita dapatkan x sama dengan 7 per 2. Ini kan sebenarnya 2x pindah ke ruas kanan minus 7, jadi 2x sama dengan 7. Jadinya x sama dengan 7 per 2. Nah, untuk pembuat 0 penyebut, di sini kan x tambah 3. Jadi x tambah 3 sama dengan 0. Jadi nilai x-nya sama dengan minus 3. Ini pindah ruas ya, positif. Nah, pindah ruas ke sebelah kanan jadinya negatif 3. Selanjutnya, ketika kita sudah mendapatkan pembuat 0 untuk pembilang dan penyebut, kita masukkan ke garis bilangan. Jadi di sini ada 2 titik, yaitu 7 per 2 dan minus 3. Otomatis minus 3 yang lebih kecil, jadi minus 3 di ruas kiri ya. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Nah, minus 3 itu kan bagian dari penyebut. Jadi penyebut itu tidak pernah dia ada tanda sama dengan, jadi otomatis dia selalu bulatan kosong untuk minus 3. Nah, untuk pembilang itu kan 7 per 2. Karena di sini tandanya kurang dari atau sama dengan, jadi untuk 7 per 2 itu bulatan penuh. Selanjutnya kita tentukan daerah tanda positif atau negatif di daerah penyelesaian. Nah, kita uji masukkan 0. 0 kan berada di tengah ya, di tengah sini. Berarti untuk x sama dengan 0, maka kita masukkan langsung ke sini ya, ke bentuk pecahan biasa, bukan lagi ke sini ya, harus berbentuk pecahan biasa. Nah, jadi kalau misalnya dimasukkan di sini 2 kali 0 kurang 7 per 0 tambah 3. Oke, 2 kali 0 kurang 7 per 0 tambah 3. Ini 2 kali 0, 0, 0 kurang 7, minus 7. Jadi minus 7 per 3. Nah, minus dibagi positif, hasilnya adalah negatif. Jadi, untuk di ruas yang di tengah ini, itu daerahnya negatif. Otomatis di sebelah kanan itu positif, sebelah kiri juga positif. Kita lihat di soal bahwa tanda yang diminta itu adalah kurang dari atau sama dengan. Yang kurang dari atau sama dengan itu adalah yang negatif ya, karena kurang dari 0.
artinya dia negatif. Otomatis yang menjadi daerah penyelesaian itu adalah bagian yang di tengah. Jadi itu yang diarsir. Jadi daerah penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya berada di antara -3 sampai 7/2. Jadi kita bisa tuliskan secara matematis HP atau himpunan penyelesaian sama dengan X, di mana -3 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 7/2. Oke, bagaimana Nanda semua? Bisa dipahami untuk materi hari ini? Jadi intinya untuk pertidaksamaan rasional, kalau misalnya di ruas kanannya bukan 0, harus dibuat 0 dulu. Setelah itu kita buat menjadi pecahan biasa dengan cara menyamakan penyebut. Kalau sudah menjadi pecahan biasa, kita cari pembuat 0, pembilang, dan pembuat 0 penyebut, lalu digambarkan di daerah di garis bilangan, lalu tentukan daerah penyelesaian. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang belum dipahami, silahkan didengarkan kembali penjelasan Ibu, dan kalau memang belum dipahami juga bisa chat Ibu via WhatsApp. Terima kasih untuk hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.